Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini saya akan menggantikan posisi Ustaz Mumu yang berhalangan untuk mengisi kajian hari ini. Kita sudah sampai pada bab atau masih pada bab bayan kasratil turqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di sini disebutkan ada 25 tema. Di antara satu temanya ada beberapa hadis. Dan hadis yang ke-11 kali ini juga terdiri dari 3 hadis. Maksudnya tema tentang hari ini yang kita baca ini terdiri dari tiga hadis. Hadis ini ya, yang temanya sama, hadisnya saling melengkapi. Begitulah uslub ataupun metode penyusunan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ini dibuat dan dikaryakan oleh seorang al-imam ya, Syekh ulama besar Bahrul Ilm, yaitu beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi nanti ada 3 hadis ya. Insyaallah hadisnya sederhana. Beliau pandai sekali, betapa cerdasnya beliau untuk menyusun satu tema terdiri dari 3 hadis. Tapi 3 hadis ini semuanya beda lafal, tapi satu makna, saling melengkapi satu sama lain. Kita bacakan ya. Hadis yang ke-11. Anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan anhu ini dari seorang sahabat. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat dari sahabat yang sebelumnya meriwayatkan hadis, yaitu hadis yang ke-12 tadi, hadis yang ke-10, yaitu seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anhu yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Rawahu Muslim. Hadis pertama ya, Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan, aku telah melihat ya, seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, yang mana laki-laki tersebut ya, mondar-mandir, ilir-mudik ya, mondar-mandir fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mondar-mandir di tempat yang namanya surga, berarti orang tersebut sudah masuk ke dalam surga. Ya, diisyaratkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang penghuni surga. Siapa mereka? Ya. Kenapa
mondar-mandir di surga tersebut fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq, karena perihal dia pernah memotong syajarah, memotong pohonan min zahrit tariq, di bahu jalan. Jadi ada pohonan di bahu jalan. Kenapa pohonan ada di bahu jalan? Karena tu'zil muslimin, bahwasanya keadaan pohon tersebut mengganggu orang-orang muslim yang para pengguna jalan. Jadi ini hadis yang pertama, ini hadis tentang seorang laki-laki yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW di Jannah. Jadi Rasulullah itu pernah tur, pernah pergi, pernah melihat, pernah menyaksikan keadaan surga. Berarti surga itu sudah ada atau nanti akan ada? Sudah ada. Dalilnya banyak. Bahwasanya surga itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula neraka juga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, arduha as-samawat wal ardh, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, semuanya sudah, kalimatnya sudah sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan aku pernah melihat, aku telah melihat, ada kalimat laqad lagi dari laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Jadi ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga disebabkan dia pernah memotong syajarah ataupun pepohonan di bahu jalan yang sifat pohon tersebut menghalangi orang-orang muslim lewat ataupun mengganggu orang muslim lewat. Jadi maksudnya memotong ini, hadis yang pertama ini hadisnya sifatnya umum. Kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Yang penting intinya kanat tu'zil muslimin, yaitu pohon tersebut menghalangi, mengganggu jalannya, lancarnya perjalanan para pengguna jalan. Ya, entah pohonnya ada di bawah, yang besar, tidak disebutkan di situ apakah pohonnya berduri atau tidak. Yang penting pohon itu menghalangi orang lewat. Maka laki-laki tersebut memotong atau memangkas atau menyingkirkan semua. Itu umum. Intinya supaya orang itu bisa jalan lancar, maka pohon tersebut disingkirkan. Entah dia dengan cara dia dipotong ataupun, tapi di sini dipotong dipotong sehingga orang bisa leluasa untuk lewat jalan tersebut. Ini adalah kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Semua manusia bisa melakukan itu. Dulu pernah di Bogor, pernah lewat ke Bogor. Biasanya di air mancur di jalan air mancur itu biasanya ada pohon yang rindang Di Bogor itu kan ada pohon-pohon rindang, pohon yang tinggi. Untuk uji coba ITB, mungkin Institut Pertanian Bogor, atau IPB Institut Pertanian Bogor. Mungkin pohonnya menjulang tinggi. Itu kalau lagi hujan itu tumbang. Masya Allah, itu saya pernah lihat pohon segitu besarnya Masya Allah, diameter
itu sangat besar, itu bukan hanya tumbang karena disambar petir, bisa juga kecabut gitu ya. Kecabut dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan di muka bumi. Ya. Kemudian menghalangi jalan. Ya, pemerintah Bogor ya alhamdulillah memotong pelan-pelan ya pakai alat khusus ya, dipotong sehingga yang tadinya macet jadi lancar. Itu kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kebaikan. Adapun kita juga bisa sama, enggak mesti pohon itu yang harus besar, nunggu pohon besar tumbang baru dia mau menyingkirkan, tidak. Bisa jadi pohon tersebut ya kecil ya, tapi kita mudah untuk menyingkirkan, maka kita singkirkan. Ini kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian hadis kedua, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat ya dari Muslim juga ya. Nah, ini lebih detail sedikit, lebih detail lagi daripada yang tadi masih umum. Apa kata Rasulullah SAW? Marra rajulun bi ghusni syajaratin 'ala dhahri tariq. Telah lewat seorang laki-laki ya, bi ghusni syajarah. Kemudian dia bertemu dengan apa? Ghusni syajarah. Nah, ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Berarti syajarahnya itu bentuknya adalah ghusnun. Ghusnun itu artinya ranting. Ranting ya, berarti ranting yang berserakan ya, ranting intinya, ranting syajarah, ranting pohon. Ala zahri tariq, ada di bahu jalan. Jadi menghalangi orang, ranting pohon tersebut. Faqala, kemudian dia mengatakan, wallahi. Jadi anak laki-laki tersebut mengatakan, wallahi, demi Allah, la unahyiyanna hadza 'anil muslimin la yuzihim. Kata orang tersebut ya, dia menyingkirkan pohon yang ada di jalan, ranting-rantingnya khususnya, lebih spesifik lagi, ranting-ranting tersebut disingkirkan. Wallahi, demi Allah, aku akan menyingkirkan, aku akan menjauhkan. La unahyiyanna hadza, aku akan menjauhkan ranting-ranting ini 'anil muslimin, dari orang-orang muslim, la yuzihim, sampai mereka itu tidak merasa terganggu. Jadi disingkirkan dia dengan niat ya, jadi amalan sekecil apapun jangan lupa ini diingatkan oleh hadis ini ya, untuk kita ya berbuat amalan sekecil apapun dengan niat. Kita ingat Allah ya, demi Allah aku akan menyingkirkan supaya orang-orang muslim ini bisa lewat dengan mudah ya. Fa'udkhilal jannata, maka orang tersebut ya, langsung, ada kalimat fa artinya langsung dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya dia ya, akan dimasukkan ke dalam surga disebabkan perbuatan baiknya menyingkirkan duri di jalan. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain lahuma, yaitu dari Bukhari dan Muslim. Ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Apa di sini dikatakan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin 'ala tariq." Ya, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syauqin 'ala tariq. Dia menemukan apa? Menemukan ranting yang berduri. Nah, ini rantingnya ini berduri. Lebih jelas lagi bahwasanya ranting tersebut berduri dan durinya ini pasti mengganggu orang. Ya, kalau yang hadis pertama kan tidak umum ya. Syajarah itu bagaimana keadaan yang penting ganggu. Kemudian yang kedua lebih spesifik sedikit ya, berupa ranting-ranting yang mungkin orang kalau lewat nyangkut begitu. Dan ini lebih parah lagi ya, dalam hadis yang terakhir ya, lebih detail lagi bahwasanya seorang laki-laki tersebut ya menemukan ranting yang dalam keadaan berduri. Nah, kalau berduri lebih punya potensi untuk mengganggu orang ya, untuk lewat. Alat tariq, di atas jalan tersebut. Fa'akharahu, kemudian dia geser ke belakang. Fasyakarallahu lahu, maka apa balasannya?
fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur baginya. Masya Allah ya. Ini ada kalimat Allah bersyukur baginya. Masa Allah bersyukur ya? Allah itu bersyukur. Banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah mempunyai sifat syukur, syakur ya. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha ghafurun syakur. Allah itu ya ghafurun terus menerus. Artinya ghafur itu terus menerus memberikan ampunan. Kalau ghafir artinya memberikan ampunan biasa. Tapi kalau ghafur selalu terus menerus memberikan ampunan. Orang berdosa bertobat diampuni, berdosa lagi bertobat diampuni. Syakur begitu pula, terus menerus berterima kasih. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu syakurun halim. Allah itu syakur. Kata Imam Ibnu Katsir ya, syakur ini artinya Allah memberi balasan kebaikan yang kecil dengan dibalas dengan ganjaran yang banyak. Subhanallah ya. Ini Allah maha besar, maha kaya ya, maha berterima kasih. Subhanallah ya. Kita orang kecil di hadapan Allah, tapi kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita yang bersyukur kepada Allah. Nikmat yang zahir, yang batin, semuanya kita dikepung dengan nikmat-nikmat dari Allah. Namun kita lupa, kurang bersyukur. Namun Allah bersyukur kepada orang yang melakukan kebaikan kecil, hanya menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan berupa pohonan, apalagi pohon itu berduri, disingkirkan. Allah itu membalas dengan kesyukuran. Loh, kok Allah bersyukur ya? Iya, Allah punya sifat. Salah satu sifat mulia Allah dalam Asmaul Husna adalah Allah adalah syakurun, bersyukur, mudah berterima kasih. Ya, oleh karenanya kita ketika diberikan kebaikan oleh orang lain, sekecil apapun pemberian orang, sekecil apapun jasa orang memberikan kita jasa, jangan lupa banyak berterima kasih. Kita mengikuti sifat-sifat Allah. Allah mempunyai sifat-sifat mulia, kita ikuti sekuat tenaga kita agar kita apa? Menjadi orang-orang yang bersyukur. Salah satunya ya. Faghfara lahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni baginya, mengampuni semua dosanya, mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Salah satu kebaikan di antara banyaknya kebaikan adalah dia menyingkirkan pepohonan yang mengganggu di jalanan sehingga orang-orang bisa ya menggunakan jalan dengan lancar. Apa faedah ya, dalam hadis ini, 3 hadis ini? Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah yang menyebutkan ada 2. Pertama, wa fihi aidan dalilun ala anna al-jannata mawjudatul an. Jadi tadi disebutkan bahwasanya orang itu bolak-balik di surga. Ya, ini dalil, ini bukti bahwasanya surga itu sudah ada sampai saat ini. Sekarang surga itu sudah ada, tersedia. Kalau surga ada, begitu pun neraka. Neraka juga sudah disediakan, mu'iddat ya lil kafirin, sudah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a hadzal rajula yataqallabu fiha, karena dalam hadis ini Rasulullah melihat yang telah melihat ada laki-laki yang mondar-mandir di pohon tersebut, di surga tersebut. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya surga itu sudah ada ya, sampai saat ini masih ya ada. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, faedahnya adalah wa fi hadzal hadis dalilun ala anna min man azala 'anil muslimin al-adha falahu hadzal thawab al-'azim fi amrin hissiyyin fa kaifa bil amril ma'nawi. Jadi hadis ini ya
sebagai bukti bahwasanya orang yang menyingkirkan ya, hal yang mengganggu untuk orang-orang muslim ini mendapatkan sawab al-azim, mendapatkan pahala yang besar. Padahal dalam masalah amrun hissi, dalam masalah urusan yang bisa dilihat mata. Fa kaifa bil amril ma'nawi? Bagaimana kalau ada dalam perihal yang tidak bisa dilihat oleh mata? Misalkan kita ya, menyingkirkan gangguan orang yang memberikan ilmu kesyirikan misalnya. Orang-orang yang menghalangi untuk mengenal Islam, kita menghalangi orang tersebut. Ya. Bagaimana hal seperti itu? Ya? Sekarang kita banyak ya, di medsos disediakan hal-hal yang merusak fikrah, hal-hal yang merusak ajaran kita. Ya. LGBT dikumandangkan, orang-orang berjenis kelamin laki dan laki ya, kawin biasa aja. Ini merusak. Ketika itu ditampilkan di medsos yang semua orang semuanya menggunakan medsos, maka kita berusaha ya, mendakwahkan ya, menyingkirkan fikroh yang rusak tersebut agar mereka selamat dari pemikiran yang salah, ya, pemikiran yang kesyirikan dan pemikiran berupa kemaksiatan. Kita berusaha untuk menyingkirkannya. Apalagi kita ya, hal yang hissi saja ya, pahalanya besar, apalagi kita bisa menyingkirkan hal-hal yang berupa hal yang sifatnya maknawi ya, menyingkirkan fikroh yang rusak. Dalam hal ini yang lebih berkuasa itu adalah pemerintah. Pemerintah jangan sampai ya, bisa menampilkan di televisi, di medsos, dimudahkan untuk menggumbar hal-hal yang merupakan kemaksiatan. Ini pahalanya akan lebih besar lagi ya sekalian. Maka kita berusaha ya untuk mendapatkan pahala yang besar walaupun dengan ya perbuatan kebaikan yang sepele, yang kecil, karena itu merupakan kebaikan yang sangat banyak yang Allah tebarkan di muka bumi ini sehingga kita bisa melaksanakan. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para ikhwan sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi